Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Menurut teman-teman, lebih worth it bangun rumah atau beli rumah di perumahan? Gimana pendapat teman-teman semua? Maka dari itu diskusi yuk mengenai topik hal ini. Simak terus. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini membahas inspirasi rumah idaman untuk anak-anak kaum milenial. Maka dari itu buat teman-teman yang belum subscribe dulu, tak kenal maka tak sayang, dan enjoy this video. Sesuai judul video, maka dari itu kita akan diskusikan mengenai plus minus membangun dan membeli sebuah rumah di perumahan. Nah, untuk kita ambil contohnya rumah ini teman-teman. Rumah ini adalah salah satu show unit di perumahan Grand Almas Residen di daerah Tiga Raksa, Tangerang. Rumahnya sendiri memiliki tipe luas bangunan dia 73 meter persegi, luas tanahnya sekitar 84 meter persegi teman-teman. Nah, kalau misalkan rumah ini dibeli, rumah ini dijual mulai range harga sekitar 650-an sampai 700 jutaan. Kalau misalkan bangun sendiri, menurut teman-teman cukup nggak uang dengan nilai 700 jutaan tersebut? Jadi yuk mari kita bongkar kira-kira berapa sih biaya bangunan untuk membangun sebuah rumah dengan konsep ataupun tipe seperti ini. Pertama kita bedah dulu ya untuk bagian dari sebuah tanah teman-teman. Kalau saya lihat, kalau saya survei tanah di daerah Tiga Raksa ini, kebetulan saya bertempat tinggal di daerah sekitar sini, jadi saya tahu teman-teman, untuk tanahnya di dalam sebuah perumahan itu range-nya mulai 2.500.000 sampai 3 jutaan. Apabila tanah ini dihargain 2.500.000 dikali 84 meter persegi, maka ketemunya akan 210 juta teman-teman. Sedangkan kalau misalkan tanah ini dihargai sekitar 3 juta, maka ketemunya sekitar 252 juta. Nah, sampai di sini kita akan membahas masalah spesifikasi bangunannya. Bangunannya sendiri memiliki luasan 73 meter persegi. Apabila kita borongkan ke pemborong ataupun sebuah kontraktor, apabila kontraktor tersebut menghargai rumah ini dengan per meter yaitu 5 juta, maka akan ketemu nominal di angka 73 meter persegi kali 5 juta yaitu 365 juta teman-teman. Apabila teman-teman bisa menemukan pemborong ataupun kontraktor yang nilainya bisa di bawah itu, anggaplah contoh 4 juta per meter, maka akan ketemunya 73 kali 4 juta yaitu sekitar 292 jutaan, 300 jutaan lah. Jadi bisa ditarik kesimpulan teman-teman, apabila tanah dan bangunan ini dijumlahkan, kita anggaplah yang paling mahal ya, di per meter 5 juta kali 73 yaitu 365 juta ditambah harga tanahnya sekitar 250 jutaan, maka ketemunya akan di angka sama aja teman-teman, 600 jutaan. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat untuk membangun sebuah rumah seperti ini di lahan lokasi di sini, teman-teman minimal harus punya dana range sekitar 600 sampai 650 jutaan teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman beli rumah di sebuah perumahan dengan harga contohnya rumah ini range 600 sampai 700 jutaan, maka teman-teman tidak perlu repot, teman-teman tidak perlu memikirkan gimana teknisnya pembangunan rumah, teman-teman nggak perlu mikir ribetnya. Teman-teman itu di sini akan jatuhnya apa ya,
tinggal terima jadi teman-teman. Bahkan untuk di sebuah perumahan, teman-teman itu akan mendapatkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh developernya, baik dari fasilitas keamanannya ya kan, jalannya, fasilitas dari lain-lain lah. Bahkan untuk perumahan ini developernya menyediakan kayak clubhouse ya kan, dari gerbang klasternya itu keren banget ya kan, keamanan yang 24 jam. Jadi dengan selisih harga yang bisa dibilang sedikit, hanya 50-100 jutaan, teman-teman itu sudah mendapatkan hal-hal tersebut teman-teman gitu loh. Jadi nggak ada salahnya ya jika kita ingin memiliki sebuah rumah, memiliki sebuah hunian, bisa beli di perumahan ataupun bisa membangun sendiri di lokasi yang sama. Nah, kita anggaplah kalau misalkan kita pengen bangun rumah dengan spek seperti ini, tapi lokasinya di lokasi yang berbeda, mungkin bisa lebih minggir lagi dengan range harga tanah lebih murah, maka ketemunya akan biaya lebih murah teman-teman, kayak gitu. Jadi semua itu bisa dibilang ada plus minusnya lah. Nah, sampai di sini ada yang berpendapat, wah tapi kan kalau misalkan bangun rumah itu kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita mas, desainnya mau dibikin seperti apa, itu kan bisa banget. Ya memang teman-teman bisa banget. Kalau teman-teman memang bangun rumah itu salah satu kelebihannya ya seperti itu. Dan salah satu kelebihan untuk membeli rumah dari sebuah developer atau perumahan itu juga cara bayar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah kan teman-teman harus nyediain uang, yang mana uang tersebut harus tunai ya atau cash ya. Jadi kita punya dana 700 juta ya kita bisa bangun rumah seperti ini kayak gitu. Tapi kalau kita misalkan ingin beli di perumahan, kita bisa mendapatkan fasilitas KPR di mana DP bisa 10%, bisa 20% ya kan. Anggaplah kita harga rumah ini 700, DP misalkan 10%, 70 sampai 80 sampai 90 jutaan untuk biaya lain-lain. Maka sisanya bisa kita cicil kayak gitu teman-teman, bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Nah, itu sih kembali lagi ya masalah pribadi. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya selama saya review rumah sih, mau bangun rumah sendiri di sebuah kawasan, di sebuah daerah, ataupun beli perumahan di sebuah daerah ataupun sebuah kawasan, itu sama aja teman-teman, memiliki plus minusnya masing-masing. Tapi kalau ditanya, kalau Mas Yunus sendiri mending milih yang mana? Kalau saya pribadi ya, kalau pandangan saya sih, kalau saya punya uang ya saya mau bangun rumah sendiri teman-teman. Kalau saya punya uang 500 juta ya, maka saya akan bangun rumah saya sendiri kayak gitu. Kalau misalkan beli diri KPR kan ya itu biasanya yang mana belum memiliki uangnya sepenuhnya gitu teman, bisa di KPR-in kayak gitu. Jadi gimana menurut pandangan teman-teman mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, karena kan masalah keuangan ya, masalah finansial itu biasanya tergantung dari rezeki setiap manusia kan beda-beda ya kan. Ada yang punya uang banyak, ada yang pendapatannya banyak, ada yang pendapatannya cukup dan lain sebagainya. Maka ya bebaslah, teman-teman bisa menentukan gimana cara teman-teman untuk membangun rumah ataupun membeli rumah. Nah, tipsnya buat teman-teman yang para milenial nih, yang umuran ya under 30 tahun lah. Buat para milenial, kalau pengen memiliki sebuah hunian ataupun memiliki sebuah rumah pertama, teman-teman bisa contoh beberapa youtuber sukses lah, kayak Mas Wicak Miftah tuh. Itu beliau beli rumah kondisi second ya, dimana mungkin harganya sudah masih masuk di kantong, tetapi dilakukan renovasi lagi. Itu cara tersebut juga bisa dibilang
cukup worth it sih. Ibaratnya gini, kalau misalkan rumah baru harganya misalkan 500 juta, dengan rumah kondisi second mungkin harganya 300 juta. Tapi 300 juta kan juga butuh eh, renovasi ya. Tapi ini masih mungkin ya. Itu cuman anggapan gampangnya aja. Atau Mas Rizky Abadi tuh, kayaknya Mas Rizky Abadi ini lebih seneng bangun rumah sendiri. Teman-teman bisa simak aja, nonton di channelnya Mas Rizky Abadi. Rumahnya baru jadi teman-teman, rumahnya baru jadi, dan untuk budgetnya itu kemarin berapa ya, range-nya sekitar 300 berapa gitu, 380-an ya kalau nggak salah. Itu rumahnya keren banget teman-teman, 2 lantai, cakep banget. Dan beliau juga salah satu mungkin dari yang desain sendiri ya, RAB juga mungkin bikin sendiri tuh, makanya beliau ngerti masalah bangunan sih, kayak gitu sih. Dan tipsnya juga selain itu sih, mungkin teman-teman bisa, kalau misalnya pengen beli rumah, harganya kalau di pusat kota itu masih harga tinggi atau harga yang mahal, teman-teman bisa minggir sedikit lah. Kalau misalkan teman-teman kerja di daerah Jakarta, teman-teman bisa, kalau mau daerah Tangerang ke barat itu harganya masih worth it teman-teman, masih ya value for money banget lah. Untuk rumah satu lantai mulai 300 sampai 400 juga ada. Untuk rumah 2 lantainya mulai mungkin 600 ke atasan, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mampu beli rumah di daerah Jakarta, ya mungkin bisa lebih minggir ya, mungkin sekitaran Bogor ataupun Parung, kayak gitu teman-teman. Yang penting kan untuk aksesnya ya masih bisa dijangkau lah. Teman-teman bisa pakai kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ataupun transportasi umum yang telah disiapkan sama pemerintah kita kan. Misalkan teman-teman pengen beli rumah yang mana lokasinya dekat dengan stasiun ya kan, itu salah satu poin penting. Walaupun jauh tapi kan kita masih bisa akses dengan menggunakan jasa KRL tersebut gitu teman-teman. Oke, intinya sih jangan berhenti untuk bermimpi ya. Intinya jangan sampai kita berhenti untuk apa ya, jadi kalau saya pribadi, ketika saya punya mimpi, saya punya keinginan ya, maka saya akan terus mengusahakan, akan merealisasikan, terus mencoba, berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki sebuah mimpi tersebut gitu teman-teman. Jangan sampai kita putus asa, dan tetap semangat, pantang menyerah. Dan terima kasih. Semoga channel Rumah Abi bisa memberikan inspirasi rumah idaman buat teman-teman yang butuh informasi seputar masalah dunia properti ya. Baik informasi mengenai desain interior rumah ya kan, informasi pembelian rumah dan lain sebagainya. Dan cukup sekian video kali ini, ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya udah membuat video mungkin lebih dari 2 tahun. Awalnya berawal dari keisengan saya ya kan. Saya tinggal di perumahan subsidi, di mana kiri kanan tetangga saya itu rumahnya bagus-bagus, di mana rumah tetangga saya itu renovasinya bagus-bagus. Maka saya berinisiatif untuk membuatkan videonya. Alhamdulillah banyak yang suka, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke. Semoga teman-teman subscriber Mas Yunas itu channel saya satunya teman-teman, bahas seputar AC. Dan semoga channel teman-teman subscriber channel Rumah Abi bisa punya rumah semuanya, bisa dilancarkan rezekinya, dan bisa sehat selalu, dan apapun hal-hal yang diinginkan oleh teman-teman, apapun hal-hal yang teman-teman butuhkan, semoga bisa terlaksana, semoga bisa tercapai. Dan intinya sih
saya ucapkan terima kasih. Saya sudah sangat bersyukur sekali punya subscriber lebih dari 125.000 sampai saat ini. Untuk kedepannya, Rumah Api akan tetap selalu menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Api. See you next video. Bye bye.